mengeksplorasi monotype. Ini karya-karya ini basicnya monotype. Oh, monotype. Tetapi saya campur. Oh iya. Tiba-tiba saya sudah 2 tahun nih monotype yang saya namakan, saya punya nama sendiri, Debar Monotype. Jadi debar monotype ini saya anggap monotype-nya lain gitu. Itu suka-suka saya kan. Bebas gitu. Saya melihat ini kan karya Kalepi ini bisa dikatakan melampaui yang biasa di akademis. Itu memang karena Kalepi mencari sendiri apa bagaimana masalah mungkin teknik? Gini, saya tuh merasa karena saya tidaklah di basic seni grafis. Departemen seni grafis, saya lukis kan. Saya memang belajar. Saya nggak main-main juga. Saya magang di Devi Widianto. Oh iya. Di Cidamar. Saya residensi di sana. 1 minggu saya belajar cetak dalam. Terus saya belajar ke Jepang. Saya workshop Mokohanga. Ya. Terus ya desain Amerika di Cina kemarin saya belajar juga itu kan. Jadi ya saya belajar sendiri. Saya cari-cari bergaul dengan seniman-seniman kan. Saya cari-cari. Nah mungkin saya kira ini problemnya sama. Ketika pelukis yang bukan dari anak lukis, iya, dia begitu leluasa bebannya, bebas, betul. Nah mungkin saya juga karena saya tidak dididik dari departemen seni grafis, saya tuh sebenarnya tidak semua saya tahu teknik-teknik grafis tuh. Banyak yang saya lost gitu, saya nggak tahu karena saya tidak belajar secara khusus kan. Ya. Saya ngambil aja. Mungkin leluasa. Saya kira ini problemnya sama. Jadi ada pelukis yang dari interior, dia bisa melampaui gitu kadang-kadang kan. Kita lihat ada beberapa dia enak saja gitu. Iya. Saya kira seperti itu. Iya betul. Dan ketika saya membaca tulisan Kalepi beberapa kali, saya itu menganggap bahwa Kalepi ini secara akademis berpendidikan grafis murni itu Kalepi. Jadi ya banyak dan saya senang. Saya senang ketika banyak orang salah gitu. saya diam aja. Ketika dia ngungkit, oh kamu lukis? Ya saya lukis. Banyak sekarang gitu. Oh kamu. Saya senang gitu. Iya betul. Dan nggak ada guna juga saya. Oh saya ini dari sini enggak. Saya pikir lihat aja kerjaan saya apa gitu kan sudah. Kemudian kan yang selain yang rumit seperti di bedroom in Arles itu kan saya melihat sendiri bagaimana Kalepi ini dari cetakan yang misalnya sebesar inilah, setebal ini cetakan bisa sisa cuma 1 jempol ini kan. Nah itu kan cetak habis. Iya, cetak habis memang. Itu rumit bagi saya. Bagaimana mungkin? Sebenarnya itu Jogja. Saya anggap itu Jogja banyak sekali. Ya saya sempat nulis tuh ya tentang itu. Saya cari-cari. Waktu itu muncul di Kompas kan. Suicide printmaking. Seni grafis bunuh diri. Banyak di luar negeri kan banyak penamaannya. Reduksi itu cetak habis, cetak Indonesia cetak rusak, cetak bunuh diri, apalah kira-kira itu gambling saya kira-kira kan. Karena lain kan woodcut itu kan banyak woodcut untuk menghasilkan warna kan ada woodcut multiplat. Iya. Itu orang-orang Eropa biasanya banyak gitu kan karena mereka butuh kepastian, mereka nggak suka gambling, improvisasi. Iya betul. Nah sementara kalau di cukil habis itu improvisasinya banyak, kita nggak tahu, kita coba kira-kira aja kan seperti apa kan, tapi kalau multiplat itu kan seperti sablon kan. Iya betul. Kita udah siap warnanya, kita tes, nanti kita tinggal edisi saja. Oh iya. Nah sementara ini edisi itu berbarengan, kita nyetak 10 harus siapkan dari warna pertama. Dan di sini kesempatan saya untuk improvisasi. Iya. Untuk bermain-mainnya gitu loh. Iya. Dan kalau saya melihat aktivitas Kalepi di grafis ini memang nggak main-main. Sampai ada binal printmaking sampai dan sebagainya. Yang saya sayangkan itu teori grafis di negeri kita ini belum banyak bukunya seperti lukis itu. Nah ini yang saya sendiri merasa berdosa karena kayaknya nggak sanggup nih kalau untuk membuat buku khusus grafis murni ya. Bahkan
denger grafis murni aja baru malam ini saya ini. Asalnya Iya. seni grafis yang saya tahu itu. Ya, itu yang saya dengar juga dari beberapa mahasiswa, mereka kan referensi gitu loh. Iya. Dia cuma dapat referensi mungkin yang tulisan dulu dari Dwi Marianto. Iya. Tapi kan sudah lewat juga kan. Iya. Nah, belum ada. Saya bayangkan ada juga kan. Sebenarnya kepikir juga waktu itu. Cuma saya sama teman ada berapa teman kita bikin deh. Saya kan berpikir kadang-kadang perlu juga ada buku teori itu, tapi ditambah dengan ini loh. Saya tuh punya pikiran, cukil kayu alatnya cuma 5. Ya. Tapi di tangan pegrafis masing-masing yang serius itu bisa kaya sekali macam-macam. Dan saya yakin setiap pegrafis, kita bicara cukil kayu aja ya, itu punya rahasia. Entah yang dia ungkapkan atau tidak. Misalnya si Ariswan, dia punya semua metode sendiri. Itu siapa lagi? Si Rizal, Ucup, siapa. Dan itu atau Yam Yuli gitu ya. Ya saya juga ada gitu kan. Saya sendiri akhirnya kayak pisau yang 5 itu jarang sekali saya gunakan. Waktu dulu saya gunakan semua 5, efektif sekali. Sekarang paling 2 pisau saya gunakan. Iya. Pisau miring dan itu. Dan saya ya kayak memahat gitu kan. Iya. Setiap itu unik, tapi alatnya sama. Nggak berubah gitu loh. Nah itu kalau ada penelitian kan menarik kan. Iya. Per person itu loh. Iya. Dan secara hasil juga pasti berbeda ya kan. Itu justru itu. Iya. Nah ini kan perjuangan itu di teknis ya. Kak Levi begitu tekun mempelajari, meskipun bilangnya kebanyakan improvisasi, tapi lihat hasilnya saya nggak yakin 100% kalau itu hasil improvisasi. Itu hasil yang terkonsep betul itu kan, menghasilkan karya yang variasi, yang abstrak juga kuat, yang print makingnya juga kuat. Nah, Kak Levi memperkenalkan grafis ke seniman Jogja itu kan, itu tidak hanya dengan karya Kak Levi sendiri, tapi membuat event dan itu internasional. Nah ini terinspirasi pertama itu bagaimana itu Kak Levi? Kalau event tuh sebenarnya saya sejak mahasiswa itu sudah senang ya. Waktu di Binal 92 saya koordinator seniman kampus kan, sampai saya kira-kira nggak disukain dengan dosen-dosen saya gitu ya. Karena kan Binal itu kan menggugat para itu yang seni lukis gitu ya. Iya. Terutama kan ada dosen-dosen kita. Waktu di itu yang kita kos itu kan, kita sudah membuat event seni rupa luar ruang. Kamar kos saya sudah sempat bikin event seni rupa 6 jam. Bambang Toko ikut waktu itu. Iya, Arya ikut. Cuma 6 jam saja karena alasannya itu kamar itu saya pakai. Jadi malam saya tidur. Jadi bangun ya jadi cuma jam 10 sampai jam berapa gitu loh. Habis itu tutup. Kita kerjasama dengan ketua Pak RT. Iya. Terus kita di sekolah. Nah terus event yang tadi grafis saya tuh gini. Saya kan sering ikut event di luar, ngirim gitu loh, ngirim karya. Ikutin kok. Waktu itu di Indonesia cuma ada Trina Seni Grafis Bentara Budaya 3 tahun sekali. Saya suka ngamati gitu ya. Ada 1-2 pegrafis yang muncul hanya per 3 tahun. Ya mungkin saya salah, tapi paling enggak saya nggak pernah lihat dia pameran. Atau ikut pameran bersama. Wah ini bahaya sekali saya pikirkan. Gimana produksi karya gitu loh. Iya. Saya sudah memikirkan salah satu grafis itu bisa berkembang adanya produksi karya. Produksi karya dirangsang dengan apa? Iya, dengan event-event itu. Event-event. Nah, kadang-kadang memang ada seniman yang bisa bikin event sendiri atau berkelompok, tapi ternyata tidak semua seniman punya mental atau kemampuan seperti itu. Iya. Menunggu. Nah, yang menunggu ini bagaimana dikasih event. Kalau cuma Bentara Budaya, waduh. Dan satunya saya waktu itu menunggu Bentara Budaya tidak pernah internasional. Saya pikir wah ini seniman kita akan di dalam tempurung terus kan. Iya, betul. Jago-jago kandang aja hebat sendiri kan. Untuk Iya. apa? Sementara kalau di luar itu sangat berkembang. Waktu itu saya mikir, saya lihat di Malaysia, mereka sudah punya event, walaupun mati ya, Penang internasional. Wah, kok Malaysia bisa bikin event seni grafis internasional? Saya pelajari apa gitu, kendalanya apa-apa. Wah, saya bikin aja ini.
Waktu itu saya masih ragu-ragu, saya ungkapkan Bu Melani terus apa. Tiba-tiba saya waktu surat-suratan dengan Hendro, saya keceplosan sama Hendro. Ya saya terus terang ini ada peran Hendro. Dia memotivasi Mas Hendro Wiyanto, ya. motivasi saya, ayo kamu eksekusi katanya. Ide kamu itu. Saya ngerasa masih ragu-ragu gitu lah. Saya harus internasional, saya nggak mau lagi yang nasional gitu loh. Iya. Dalam pikiran saya, kalau mau bikin event dengan lembaga independen, mau yang besar kayak Bentara nggak mungkin, mahal sekali kan. Akhirnya mini itu, mini kalau saya ngirim keluar kan nggak mahal gitu loh. Kayak surat aja kan. Gitu pun saya pelajari, ya bisa kita bikin, ya udah kita rapat sempat berapa teman gitu ya. Terus saya sempat rapat juga dengan beberapa, termasuk ada dari minggiran, saya tanya ini mungkin nggak kita bikin begini. Ya dananya apa? Seniman membayar. Saya mungkin karena di luar juga kita membayar juga beberapa di luar juga banyak yang membayar itu ya. Saya tanya mungkin kayak Indonesia membayar. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Sekian luar. Ternyata waktu itu kita bikin pra dulu, kita nggak yakin binal atau apa gitu loh. Kita bikin pra bienal. Ternyata antusias banyak kan memang, tapi jeleknya tidak diseleksi kan, semua masuk kan. Waktu itu ada kritik, kok ini diterima ini enggak, itu gitu kan, kurang menarik. Tapi antusiasnya 2013 pra bienal kita bikin diisi ya, bayar dan kita cari sponsor gitu kan, ada kita jual juga sedikit. Nah terus 2014 akhirnya berani kita bikin binal yang pertama. Binal kita yakin printmaking binal. Iya, internasional langsung. Iya, tapi itu enggak menyatu dengan binal Jogja, enggak itu. Tidak. Sempat ada yang bilang bagaimana ini dimasukkan, tapi komunikasi saya kurang bagus juga, mungkin kurang terjalin gitu dengan binal Jogja. Maksudnya saya bingung juga mau masukkan itu dijadikan anak binal misalnya, binal kecil gitu loh. Saya bingung juga waktu caranya. Sementara udah kita jalan aja. Binal yang kedua 2015, pesertanya banyak. 2016. Iya. Tapi di sela-sela itu kan saya bikin event. Tetap misalnya pemenangnya kita pamerin gitu loh. Oh iya betul. Kita bikin 2016. Ya beberapa event tuh kita akhirnya waktu yang 2016 kita ada mulai ada bantuan dari ini kan, saya ngajukan kan ke dinas kan, separuh itu, tapi tetap saya masih punya peluang untuk mencari sponsor gitu loh, untuk nambah. Termasuk yang terakhir tadi, yang harusnya 2020 tapi pamerannya menjadi 2021 kan. Iya betul. Nah, tapi itu pun karena masih pandemi, pamerannya ya daring gitu, sebenarnya daring walaupun dipasang Pak karyanya. Iya. Nah ini mungkin ada harapan ya Kak Levi bahwa grafis murni ini bisa apa, kan selama ini orang itu menganggap grafis murni itu hampir dengan lukisan cat air gitu kan. Di kita kan ada dilema seperti itu. Tapi ada harapan ya dengan printmaking binal ini bisa naik lagi gitu kan. Ya, kalau binal saya coba waktu itu saya bingung binal ini mau jadikan art fair apa tidak kan. Akhirnya sekarang terakhir menjadi binal lebih kepada edukasi gitu ya. Iya. Edukasi. Saya pernah bikin coba art fair pasar seni cetak gitu loh. Tapi ya cuma ininya aja, hasilnya sih cuma laku satu gitu loh kan. Karena kurang kerjasama gitu loh dengan galeri kan. Iya. Sebenarnya harapannya ada. Maksudnya gini loh, saya cuma mengambil peran. Saya merasa lebih mengerti di event misalnya kan, event. Saya itu situ kan. Tapi nanti ada yang tempat lain mungkin mengambil peran yang lain gitu loh. Iya. Saya kira berbagi peran saja. Saya kira kayak sekarang di Bali kan rame kan lagi Devi Ferdianto kan. Iya. Dia kencengin workshop kan. Iya betul. Dia lebih ke bagaimana printmaking ini eksklusif gitu ya, eksklusif tapi menyebar juga banyak di itu. Mungkin nanti minggiran lain lagi platformnya gitu ya. Kalau kami ya sebenarnya saya tuh teras print studio namanya kan, tapi kayaknya bergabung menjadi Miracle Print kan. Ya. Itu
kita lebih saya senang di antara saja, tidak terlalu ketat, tidak bahwa grafis itu bukan sesuatu yang momok gitu loh. Iya. Yang susah-susah sekali, siapapun boleh menggrafis. Tetapi kalau kamu serius, datanglah ke studio, belajarlah benar-benar gitu loh. Tapi kalau mau senang-senang aja nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Jadi ya saya kira semua ya harus dipacu semua. Ya itu ya. Ini kan Kak Lepi ini istilahnya dari banyak teknik ini yang saya lihat kan masuknya grafis murni konvensional ya. Maksudnya begini, maksud saya konvensional ini. Ini kan banyak teknologi nih sekarang yang digunakan ini. Itu Kak Lepi juga pernah membuat yang berbasis teknologi pakai digital atau bagaimana itu? Rata-rata mix teknik saya menggabungkan basic printmaking, ya antar konvensi itu aja, mungkin dengan cukil kayu dengan monotype, dengan etching, dengan apa coba. Kalaupun digital pernah, tapi kayaknya kembali lagi balik ke selera ya. Iya. Ke selera saya merasa ya saya tidak menolak. Saya mengamati, tapi silahkan gitu loh. Tapi ya saya kira setiap seniman boleh memilih kan. Iya betul. Saya bermain di situ. Kalaupun ada saya masukkan unsur performernya gitu kan. Ini saya pernah kemarin bincang-bincang kan sama manajemen company Art Space ini. Jadi ada sekitar setahun ini ingin menampilkan karya art on paper. Ya, saya dengar, karya art on paper ini mungkin 2-3 kali lah setahun. Ini menurut Kak Lepi ada harapan nggak misalnya dari seniman-seniman yang Kak Lepi kenal ini untuk tampil di sini gitu? Ya harusnya. Ya memang luas sih karya kertas kan, akhirnya dia boleh apa saja kan. Tapi nanti imbasnya grafis dapat imbasnya gitu loh. Karena banyak karya grafis kan di kertas kan. Walaupun bebas juga dia boleh nyetak di mana saja kan. Tapi kan biasanya kertas tuh dipilih karena dia ya paling bisa tintanya lebih merata gitu lah, beberapa itu kan. Saya kira seniman, ya saya ngamati banyak seniman grafis kan. Seniman grafis ya mungkin ya bisa tampil ya ketiban istilahnya, dapat gitu lah ya kan. Jadi kan kalau Kang Dede Baskoro ini malah sempat mengusulkan sekali-kali menampilkan grafis murni di sini, kan? Jadi full gitu kan. Bisa. Jadi grafis. Bisa aja cat air misalnya khusus kan, sekarang spesialisasi kan, lebih bisa dilihat kan. Kalau campur-campur drawing, lukisan, grafis kadang-kadang kita menjelaskan menjadi susah kadang-kadang. Oh ini kok sama tapi kok tekniknya beda. Tapi kalau di itu grafis murni ya lebih gampang sosialisasinya, nggak masalah. Saya kira nggak usah sekaku itu. Sekali waktu sangat spesial grafis aja, mungkin drawing aja, kertas gitu ya. Tapi sekali waktu dicampur tapi tetap di kertas itu. Jadi orang tahu bahwa kertas ini bisa dimainkan untuk apa saja gitu loh. Kan pesannya kertas kan, pesannya kan. Nah ini kan perkembangan karya Kak Lepi ini yang sangat variasi antara lukis sama grafis ini kemungkinan ke depan Kak Lepi akan membuat yang seperti apa lagi gitu. Gini, saya tuh nggak mau memplot diri saya gitu ya. Ini kan dari waktu itu saya bikin monotype murni kan, benar-benar cetakan. Monotype itu kan jadi kita gambar langsung di plat gitu kan. Hanya kita plat aja gitu ya. Tapi saya berkali-kali bikin layer gitu, dan saya tidak membatasi bidang metriknya juga kan. Saya bebas saja. Tapi berkembang, tiba-tiba saya masukkan di mix dengan cukil kayu,
dimix dengan kolase dan ini dimix dengan sketsa langsung gitu lah. Iya. Tapi terakhir ini saya kadang-kadang saya rindu lagi. Ada berapa minggu ini saya mulai bikin cukil kayu lagi. Cukil kayu tok itu loh. Benar-benar. Tapi nyetaknya bebas, saya di kertas, di kanvas, di kain gitu loh. Mungkin ada juga saya nyetak di plat aluminium yang tipis gitu loh. Iya. Ini ada satu pengalaman yang sangat menarik bagi saya ini karena tulisan ilmiah populer itu saya hanya baru baca untuk generasi sekarang ini dari Kak Lepi ini. Misalnya yang seperti tadi di visual art, kemudian di medsos gitu kan. Kak Lepi sering menulis itu. Ini mencurahkan pengalaman Kak Lepi atau memang Kak Lepi mengadakan penelitian ini untuk sampai bisa menulis grafis sedetil itu gitu. Mungkin karena saya merasa lebih mengerti, saya suka menulis kan. Kalau seni rupa luas terlalu luas gitu ya. Saya merasa paling lebih mengerti lah gitu loh, saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya. Ya itu sebenarnya pengalaman saya sendiri. Tapi saya mengamati juga apa yang saya baca, saya lihat gitu. Ya macam-macam tulisannya kan. Iya. Ini lagi saya kumpulkan apa gitu kesimpulannya. Saya juga coba bikin ada satu cerpen seni grafis gitu. Ada. Iya, sehingga waktu saya mau di dapuk Kak Lepi untuk menulis karyanya, saya kan disodori ini banyak referensi itu kan. Waduh, ini belajar dulu malah dari senimannya. Harusnya saya yang menjabarkan itu. Nah, itu jadi itu kekurangan seni grafis di sini sehingga saya yang tukang nulis saja sampai kehilangan untuk mencari referensi ini. Nah, baiklah, ini perbincangan dengan Kak Lepi ini cukup menyenangkan. Dan perkembangan seni grafis grafis murni terutama ya di negeri kita dan Yogyakarta ini sudah cukup terasa bagi saya, dan saya sangat suka dengan eventnya, juga sempat menonton meskipun bukan di acara pembukaan, apalagi kemarin dibatasi ya, cukup kecewa juga karena saya akhirnya nggak bisa datang gitu kan karena pembatasan itu. Tapi kedepannya insya Allah ya Kak Lepi bahwa grafis murni ini akan naik terus ya, karena mudah-mudahan senimannya juga bertahan dan bertambah kalau bisa bertambah. Bertambah senimannya. Ya. Nah, mungkin ada pesan terakhir nih dari Kak Lepi nih, terutama untuk grafis murni perkembangan bagaimana itu? Ya pesannya ya balik-balik karya itu kan dia punya minat dulu kan, tapi nggak cukup aja, dia harus memaksa diri dia. Kalau dia mau serius, dia harus menambah ilmunya terus, belajar entah di mana, apa dia di institusi, apa dia ke seniman gitu ya. Minat, memaksa diri dan belajar. Dan ya saya sependapat juga, ada istilah Devi Ferdianto. Kalau dia saya hormat sama dia di Bandung, dia bilang upgrade. Tapi itu berlaku untuk pegrafis upgrade, boleh silahkan. Ya pokoknya itu saja ya kalau serius. Tapi kalau merasa ragu-ragu, tinggalkan saja gitu loh. Iya, ragu-ragu tinggalkan saja. Banyak peluang gitu loh. Iya, betul ya. Pusing gitu kan. Iya. Tapi kalau pesan saya ya kepada seniman grafis murni, kalau berkarya itu nggak usah menunggu persiapan pameran gitu. Berkarya saja. Dan kami dari company itu siap menerima siapa yang akan memamerkan karya grafis dan tidak terbatas teknis. Mau grafis digital juga boleh, mau yang penting grafis ini sesuatu hal yang bagi saya ada artistik tersendiri di sana yang beda dengan lukis ya, beda sangat beda, dan konsekuensinya juga beda itu kan. Nah, mungkin pesan dari saya dan juga Kak Lepi kepada
seniman-seniman grafis produktif lah, seperti halnya para pelukis. Karena pecinta seni juga sering banget bertanya kepada saya, kenapa yang maju kan cuma lukisan, ada yang lain. Gitu. Nah itu, ini podcast pada malam hari ini dicukupkan sekian dulu, dan semoga bisa berlanjut di kesempatan berikutnya. Apalagi kalau Kak Levi bersedia untuk menggelar secara tunggal di sini, kami sangat bahagia menerima, terbuka sekali. Kita tunggu nanti. Demikian podcast bersama Kak Levi, mengucapkan atas waktunya. Masukan buat company. Dari Kak Levi coba ada masukan apa? Ya, company kan saya baru lihat ini event kedua ya. Event kedua. Kemarin saya nggak sempat datang, tapi saya lihat di media sosial. Ya, saya kira jangan putus eventnya. Biasa kan kadang-kadang ada mungkin ada persoalan, pastilah ada kan masalah, tapi usahakan jangan sampai putus. Eventnya kadang-kadang kayak kami di Miracle kan kita nggak usah misalnya harus menggelegar, harus ini. Kadang-kadang itu persoalan biaya, energi segala macam, kadang-kadang kita ngabiskan. Ya, yang event-event yang bisa syukur sudah punya misalnya 6 bulan atau 1 tahun agenda gitu loh. Ini sudah 2 agenda ke depan sudah ada. Itu kan, jadi bukan ini baru kita mau mikir apa, enggak, bukan begitu. Usahakan setelah ini sudah ada 1 ke depannya siapa, apa, 2. Begitu aja. Saya kira ada kalau saya. Terima kasih atas pesan Kak Levi barusan, dan kami juga memang sedang mengolah di manajemen eventnya itu seperti itu ya. Mudah-mudahan ada masukan-masukan yang tambahan yang lain lagi, dan dalam kesempatan yang lain semoga masih bisa berbincang dengan Kak Levi karena pengalaman yang saya gali itu masih banyak sekali dari seorang Pak Levi ya. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan podcast pada malam hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.